Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Sukabumi. Nama saya Nita Novianti. Saya berasal dari SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah biodata saya. Nama Nita Novianti, tempat tanggal lahir Sukabumi 19 April 1983. Jabatan saya adalah guru, satuan kerja saya di SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Pengajar praktik saya adalah Ibu Deti Juwita dan fasilitator saya adalah Ibu Nenti Haryanti. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 3 aliran pendidikan. Yang pertama, tabula rasa, di mana anak diibaratkan seperti sebuah kertas kosong. Yang kedua, aliran negatif, di mana anak seperti kertas yang berisi penuh, dan pendidikan tidak dapat merubah karakter anak. Dan yang ketiga adalah konvergetif teori. Anak terlahir seperti kertas yang berisi penuh, namun suram. Pendidikan berkewajiban menebalkan kertas yang suram tersebut. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah pendidikan yang menghamba pada siswa. Maksudnya, pendidikan yang memberikan cinta kasih seikhlas-ikhlasnya, di mana guru akan memberikan yang terbaik kepada siswanya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah penanaman budi pekerti melalui teladan. Hal ini berbunyi, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Di mana pada saat di depan, guru bertindak sebagai pemberi panutan. Pada saat berada di tengah, guru bertindak memberi semangat. Dan pada saat berada di belakang, guru bertindak memberikan dorongan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Berdasarkan kodrat alam, yaitu potensi atau karakter, dan kemudian kodrat zaman, di mana siswa sekarang terlahir pada era digital natif dan era society 5.0. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maksudnya, kebudayaan atau kemajuan suatu masyarakat dapat kita lihat dari pendidikannya. Pada saat itu, Ki Hajar Dewantara mengadopsi metode Montessori dan Froebel pada pembelajaran di taman siswa di level anak-anak. Namun, Ki Hajar Dewantara tetap mempertahankan permainan anak pribumi, karena permainan anak pribumi itulah kebudayaan asli yang sesungguhnya, yang termasuk ke dalam budaya lokal bangsa. Sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa siswa dibentuk berdasarkan pengaruh luar, tidak dipengaruhi oleh kodrat yang berasal dari dirinya. Namun ternyata, sejak dilahirkan, manusia sudah memiliki kodrat pada dirinya. Guru dan lingkungan hanyalah menuntun, menemukanali, dan menebalkan laku. Hal ini disampaikan oleh teori konvergetif. Perubahan pemikiran setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru adalah sebagai fasilitator atau penuntun. Siswalah yang menemukan kodrat pada dirinya. Seperti yang terlihat pada gambar. Gambar yang pertama,
Guru di situ hanya sebagai fasilitator pada saat siswa melakukan presentasi di depan. Kemudian ditemukan juga pada gambar berikutnya, ada beberapa siswa yang meraih prestasi di bidang pencaksilat, akademik, dan seni. Pemikiran lainnya sebelum saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, pada saat itu di kelas saya melihat data hasil ulangan siswa pada pelajaran IPA, di mana 88% siswa nilainya belum mencapai KKM dan hanya 22% siswa telah mencapai KKM. Pada saat itu, saya tidak melakukan evaluasi terhadap diri ataupun pembelajaran. Namun, saya tetap melanjutkan materi berikutnya tanpa mempedulikan kesulitan apa yang dialami oleh siswa. Dan ternyata itu adalah salah besar. Setelah saya mempelajari materi modul titik 1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian perubahan pun saya lakukan. Yang pertama saya lakukan adalah saya melakukan refleksi terhadap diri dan pembelajaran yang telah saya lakukan melalui kegiatan temu kenali. Pada saat itu, saya memberikan kertas kosong kepada siswa untuk melakukan refleksi. Apa yang menjadi penyebab mereka mendapatkan nilai yang di bawah KKM? Selanjutnya, mereka menuliskan, dan pada umumnya, saya menemukan bahwa yang pertama, mereka tidak melakukan persiapan atau belajar pada saat sebelum ulangan. Yang kedua, mereka menganggap bahwa materi IPA, khususnya fisika, itu terlalu rumit karena ada hitungannya, dan mereka tidak suka dengan materi hitungan. Yang ketiganya, bahwa mereka menilai saya terlalu cepat dalam menyampaikan materi. Kemudian saya juga mendengarkan keluhan siswa secara langsung dan berusaha menjelaskan kembali materi yang menurut mereka sulit. Ketika saya sudah menjelaskan di depan, ternyata ada saja siswa yang belum mencapai atau memahami apa yang sudah saya jelaskan. Akhirnya, saya lakukan langkah berikutnya dengan cara melakukan tutor sebaya kepada sesama siswa, dari siswa yang sudah memahami kepada mereka yang belum mengerti. Pemikiran lainnya yang saya alami pada saat saya belum belajar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu saya berpikir bahwa perilaku buruk siswa seperti tawuran, bullying, itu sulit untuk berubah. Namun ternyata kita bisa merubah dengan menanamkan budi pekerti dan profil pelajar Pancasila secara terus-menerus kepada siswa kita. Usaha yang saya lakukan setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, niatkan mendidik untuk ibadah, perbaiki pemahaman, dan tingkatkan kualitas diri. Yang kedua, didiklah siswa dengan ikhlas sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang ketiga, masuklah ke dunianya. Berikan ruang bermain agar mereka nyaman. Ini adalah konsep belajar sambil bermain dengan tahapan temu kenali. Yang keempat, tanamkan budi pekerti dan pelihara budaya bangsa, yang merupakan langkah tebakan laku. Dan kita akan mencapai profil pelajar Pancasila pada siswa kita. Doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana ya, sekarang alhamdulillah. Sekarang Ibu akan mengajak kalian. Demikian koneksi antar materi yang disampaikan oleh saya.
Sekian dan terima kasih. Terakhir, jangan lupa bahwa generasi emas akan lahir dari guru-guru hebat. Tetaplah bahagia. Terima kasih.